اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وبرياض الأديان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد مئة لله وإفضال. أما بعد, jamaah sekalian, kita seperti biasa sebelum mulai pengajian kita doakan buat orang tua kita, buat guru-guru kita, juga buat diri kita, juga buat para panitia masjid TKM
juga buat para yang wakafkan tanah ini yang bersumbangsi besar untuk pengajian ini. Doakan semoga diberikan keberkahan dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita belajar sekarang ini. Artinya saya juga sama-sama belajar dalam hal ini, bukan antum aja, Anda juga setelah membacakan pasti risikonya adalah harus mengamalkan apa yang pernah disampaikan. Kita doakan semoga kita sama-sama kuat dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita ini insyaallah bab terakhir dari bab as-sakha. As-sakha artinya adalah kedermawanan. Artinya kita baik di atas dari jud, di atas dari karam, kemuliaan. Kemarin kita sudah bahas sedikit berulang aja. Sakha itu artinya dia memberikan harta min ghairi mas'alatin, tanpa ada yang minta. Jadi tanpa ada minta, inisiatif sendiri dia ngasih, nah itu namanya sakha. Wala istihqaqin, juga dia tanpa ada hak, artinya dia memberikannya tanpa unsur ini adalah zakat atau apa, tiba-tiba dia ngasih aja ke orang, itu dinamakan sakha. Artinya pemberiannya itu bukan karena kewajiban, tapi karena sukarela, dia mau ngasih tanpa ketuntutan, tanpa apa, dia pengen ngasih aja, itu namanya as-sakha. Kemarin juga kita udah bahas pertama kali disinggung tentang bagaimana kita nggak boleh meminta. Jadi kita ini selaku muslim diajarkan sama Nabi nggak boleh gampang-gampang minta. Karena apa? Karena kalau gampang-gampang minta berarti kita adalah membuka pintu kemiskinan. Ya, kemarin kita udah bahas itu ya. Jadi kalau siapa aja yang buka pintu minta, ya tandanya dia siap-siap untuk mendapatkan kemiskinan. Makanya kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir pernah disebutin, man wassa'a sadrahu 'inda su'alil khalqi inda hajatin wa anzil al-faqra wa hajatu bihim walam yanzilhuma billahi zadahullahu faqran fil qalbi. Barang siapa meluaskan dadanya, dia minta mulu, lagi perlu, maka Allah terus akan menurunkan kebutuhan terus kepada dia, tak pernah habis. Nah, oleh karena itu kita didasarkan di sini, kalau bisa jangan sampai kita membuka pintu minta. Kemudian disebutin juga kemarin bahwa kalau kita ini disebut, tapi selaku kaum muslim kita mentang-mentang nggak ada minta, bukan berarti dalam tanda kutip bodoh-bodohan. Dia nggak minta, anda nggak tahu gini, enggak. Justru kita di sini harus peka. Ini orang butuh sebenarnya ini, tanpa orang yang bagus dirinya itu nggak minta. Nah kita sendiri yang punya inisiatif untuk memberi kepada orang itu. Jangan kita punya alasan, anda nggak tahu, dia kan nggak minta, enggak. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu disebutin simahum, ada tanda-tanda wajahnya itu, dia tuh butuh. Nah kita yang harus memberikan kepada mereka, karena mereka itu minat ta'afuf, dia jaga karena menjaga harga diri dia untuk tidak minta. Makanya di hadis-hadis sebelumnya pernah digambarin bahwa orang yang pulang pergi pagi kemudian sore baru pulang apa segala macam, itu juga belum tentu dia hubbud dunia. Hubbud dunia sama hubbul mal beda. Ya, orang gila harta sama gila dunia itu beda. Ada yang dulu, katanya dia merendahkan dirinya. Tapi kalau harta dan segala macam memang untuk keperluan mencari harta, untuk mencari dunia berbeda. Kalau mencari dunia dia gila-gilaan untuk mencari dunia, tapi kalau mencari harta ya memang seperlunya, nggak usah dicela. Karena orang yang bisa jadi mencari harta itu
Justru dia ingin meningkatkan harkat derajatnya, jangan sampai keluarga itu minta pada orang lain. Nah, itu juga dia jihad di jalan Allah. Dia mempertahankan agar jangan sampai jadi minta-minta dulu. Nah, itu juga harga diri. Nah, selaku muslim kita jangan lupa bahwa inisiatif untuk memberikan kepada mereka. Tadi kemarin ada hadis Jibril disebutkan hadza dinul qadaitu li nafsi la yuslihu illa sabar wa husnul khuluq. Jadi agama ini dipilih buat dirinya dan tidak boleh agama ini bisa kena kepada kecuali orang yang mulia dan memperbaiki akhlaknya. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat disebutkan di sini bahwa pertama ada ayat yang membahas tentang as-sakha, kedermawanan. Ya, pertama dia bilang apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi sebenarnya ini ayat sebelumnya kita pernah bahas juga bahwa kita memuliakan orang semampu kita. Dalam dakwah begitu. Yang kemarin kejadian di Amerika Serikat bahwa ada seorang perempuan gagal melakukan percobaan ya, kepada agama-agama itu. Nah, dia sampai 56 gereja itu dipinta diteleponin, dia rekam suara dia untuk rekam suara bayi. Bahwa dia bilang nih, saya punya bayi kelaparan atau segala macam. Yang lain selalu mengarahkan, coba diarahkan ke lembaga sosial yang lain. Enggak dikasih jawaban. Terus begitu lagi. Akhirnya dia coba telepon masjid. Satu aja di daerah Pan Carolina. Pas ditelepon masjid, 56 gereja ini. Pas ditelepon masjid, ditelepon ya, saya ini tetangga gak jauh dari masjid. Saya punya bayi. Direkam soal bayi itu lagi nangis, jadi pura-pura aja. Ya, eksperimen, melakukan eksperimen sosial, dicoba-coba. Gak lama lagi langsung ke masjid bilang kayaknya orang imigran, kayak Inggris India gitu. Dia tanya, oh iya, di mana tinggalnya? Di ini, tapi saya bukan muslim, gak apa-apa, di mana tinggalnya? Butuh susu mereka apa? Biasanya bayi itu. Oke, alamatnya di mana, nanti dalam waktu singkat orang saya ke sana. Kayak lagi ditungguin benar bahwa susu seperlunya atau segala macam. Ini kalau perlu apa lagi, ini dari ini uang. Ternyata perempuan itu enggak, udah cuma mengetes saja kalau itu. Oh, sudah dibalik lagi. Artinya berapa banyak orang-orang itu yang tertarik dengan Islam itu karena memang Islam mengajarkan asal kedermawanan. Luar biasa, dermawan. Nanti kita bedain antara dermawan sama boros, israf. Ampun berlebihan itu juga nggak bagus. Orang yang punya warisan aja, percaya gak di Islam nih, umpamanya aku orang kaya, tiba-tiba ada wasiat, suatu hari anak pokok kalau meninggal seluruh hartanya buat infak ke Islam tanpa satupun keluarganya ada kasih. Itu nggak boleh juga, nggak boleh tuh. Gak boleh. Semuanya gitu, dia nggak bisa. Tetap harus ada adil di orang. Nanti masih deh, Ustaznya akan kasih tahu, nggak boleh gitu. Palingnya dikasih dulu haknya. Setelah haknya selesai, masih ada sisa terserah kalau itu mau di. Tapi hak waris itu harus dulu. Jadi nggak bisa semata-mata pokoknya semua. Nah, ini nggak bisa. Dia harus ada pembagiannya dulu. Jadi enggak semata-mata dihabisin jor-joran tuh dipinginkan, enggak. Harus ada batasnya. Terus harus pikir keluarga gimana, ini gimana, harus ada
difikirkan. Jadi nggak sampai melampaui batas juga. Nah, itu yang dimaksud dengan as-sahi. Nah, di sini ayat mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu suka dengan orang-orang, cinta kepada orang-orang yang hijrah ilaihim kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Di hatinya nggak ada keperluan sama sekali, nggak ada keuntungan apa yang didapetin dari orang yang datang. Mimma utu, dari apa yang dikasih, nggak ada maksud tertentu. Wa yu'thiruna, dia punya izar, membekas dalam hati dia ala anfusi wa kana bihim khasasa. Dia tetap memiliki harga diri kepada diri dia sekalipun dia dalam keadaan sulit. Ini cerita terkenal sepanjang sejarah kemanusiaan bahwa bagaimana katanya mislah hadzal istiqbal wal hafawah bainal muhajirin wal ansar. Orang-orang muhajirin ini disambut oleh orang-orang ansar yang dia nggak kenal, bukan saudara, bukan apa, tapi disambut luar biasa. Ingatkan kejadiannya waktu Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Dari Mekah lebih tinggal di dalamnya hijrah. Dalam berangkat Nabi dicari supaya Nabi kaumnya nggak dicari sama orang kafir. Nabi sengaja pulang pergi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tuh? Ya, cari sampai ke tempat. Nah, Nabi sengaja di sini semua perbuatan Nabi atas perintah Allah. Waktu itu Nabi mau dipukulin, ya, mau dikepung, mau dibunuh, udah 99% bakal berhasil karena dikepung. Di dalam rumah itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad SAW. Udah nih gimana caranya? Gak bisa keluar, semua udah dikepung. Pokok kata orang kafir, lama dikit kita gerbek atau kita nungguin dia keluar. Ada Nabi keluar dengan membaca apa? Inna aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Nabi keluar, tanpa diketahui yang ada di situ gantiin tidurnya Nabi. Kita pernah ma'ruf dari cerita namanya yang digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangin ini gantiin mau dibunuh, bukan gantiin apa-apa. Kalau gantiin bagi amplop, bagi uang gitu, ini gantiin mau dibunuh. Karena nggak bayang. Iya, lagi rapat tuh 3, gitu deh. Yang mau ikut ada siapa? Ini ada nih, yang mau ikut siapa nih? Yang mau ikut anda terserah, yang mau gantiin anda, sebab anda bakal dibunuh siapa? Yang satu lagi ikut anak nanti juga bakal dibunuh. Siapa yang ikut? Saya Abu Bakar ini. Saya ini. Tahu ini bagian yang mana? Anak ganti yang tidur aja. Loh, ini tidur nanti musuh nggak pakai yang aja langsung tusuk bisa dia apa? Nanti tidur pasrah. Nah, saya Abu Bakar ikut Nabi. Ikut sampai dan agar bersembunyi dulu. Habis bersembunyi di namanya buat sur kayak nama sapi, sur kayak apa? Karena bentuknya kayak begitu. Bersembunyi di situ. Bersembunyi bukan di gua hira, beda lagi. Nah, ini doa dikit benar. Jadi kalau orang kafir pun nengok dikit ini kelihatan. Tapi posisinya begitu dan Sayyidina Abu Bakar juga bersembunyi di situ. Akhirnya dengan izin Allah kalau menolong kita ini spionnya itu dikit-dikit gitu. Biar kita usahain separuhnya, jangan murni dari Allah. Iya, enak banget dari jagoan ditolong. Enggak, spionnya dikit-dikit. Habis Nabi taruh di situ, Nabi berusaha palingnya ditaruhin saham laba-laba. Satu lagi ada burung, naruh sarang di situ. Sehingga nanti orang kafir yang berkesimpulan, ini nggak mungkin deh. Ini kalau nengok dikit segini udah kelihatan.
Cuman waktu mau masuk, orang bisa beranggapan, ini nggak mungkin, ini sarang lama-lama mesti rusak kalau ada orang masuk. Terus dulu kenapa jadi orang di sini? Nggak mungkin kalau di sini ada orang, nggak mungkin. Ini kena nafas orang aja, ada bau orang aja nggak mungkin. Udah kayaknya nggak mungkin. Ini Nabi ngumpul di sini, ngelihat tengok di kepala ini biasa. Lagi tengah-tengah ngumpul gini, sebagian riwayat ular atau kalajengking. Mau lihat, nongol gitu. Saya Abu Bakar, ya namanya refleks, ada kepala ular, ditutup sama jempolnya, dipatek dia. Keringetan. Nah, Nabi waktu itu memang dalam keadaan kelelahan betul, ketiduran. Waktu itu saya Abu Bakar nahan sakit, air matanya keluar, kena Nabi. Nabi kenapa Nabi? Itu lihat tuh, jempolnya digigit ular. Nah, kalau Nabi di doain sembuh, seperti sedia kala. Itu bakal udah Nabi, udah kita bengkaknya. Yang didoain itu selesai. Nah, setelah itu sehingga Nabi itu mengorbankan dia, semua orang kafir tertuju di sini, kaum muslimin semua pergi ke Madinah. Orang-orang kenapa disebut muhajirin? Orang-orang yang hijrah. Itu hijrah dari tempat yang ditindas dan tidak pernah nyaman lagi, pindah ke tempat yang menerima dia. Orang Madinah dulu namanya Yathrib. Arti Yathrib cercaan. Tapi Nabi ganti menjadi Madinah karena Nabi merasa berhutang budi dengan itu daerah. Atau Madinah disebut dengan tamadun, tempat dibangunnya peradaban. Ya, datang orang-orang hijrah disambut oleh orang Madinah. Orang Madinah menamakan dirinya Ansor, sang penolong. Disambut secara ringkas. Nah ini Sayyidina Ali mau dibunuh. Ketika dibunuh dia Sayyidina Ali. Mana Nabi? Itu bukan berarti habis dengan Sayyidina Ali terus jalan muslim, enggak, diinterogasi dulu. Kadang-kadang kan balik sikap tuh. Lihat, wah Sayyidina Ali, ayo cari Nabi. Ada interogasi. Mana ada musuh? Bukan, yuk cari lagi. Yuk ada. Didudukin dulu Sayyidina Ali, dipukulin. Tahu kata Sayyidina Ali? Aku menikmati pukulan-pukulan orang-orang kafir Quraisy. Aku tahankan agar Nabi itu makin jauh. Semakin ini semakin jauh, semakin nyaman saja. Kan habis itu babak belum sudah. Habis badannya, pingsan. Karena dipukulin, nggak kuat. Dipukulin bukan cuma pukulan, tusuk, ini jadi sungai, tusuk ini, nggak ngomong. Ya. Wah, kalau kita ngomong, ya, itu baru dikeluarin gini dong, lihat mukilapnya, gede-gede, mereka senyum deh. Nah, terus begitu sampai, nah itu, ingat gak dulu waktu di Asyura kita cerita, ada orang namanya Zuhair bin Qayyim, apa dia bilang? Ya Imam Hussein dia bilang. Lau annani uqtal summa uhiya summa uqtal summa uhiya. Andaikan aku dibunuh kemudian dihidupkan lagi, dibunuh dihidupkan lagi. Fa'ala bi aduna alaf marrah. Andaikan musuhku itu melakukan sampai 1000 kali. Wa yuhraq, aku dibakar. Summa intashara fil hawa. Kemudian tubuhku ditebarkan ke langit dan itu dilakukan sampai 1000 kali. Dibunuh, dicincang, dibakar, abunya ditebarkan, ini, dan dia melakukan sampai 1000 kali. Maka supaya imam aku nggak mungkin tinggalkan kau ini. Belum apa-apa tuh. Ya, karena dia tahu balasannya jangan. Nih gini, ada mau kasih bayang nih gambaran surga. Surga itu saking nikmatnya. Kalau kita masuk surga, masuknya ke surga,
seluruh penderitaan itu di surat Yasin, seluruh yang diriwayat tentang menceritakan Salim bin Najjar, itu seluruh penderitaan yang dialami di dunia, andaikan kata digambarkan itu dalam hadis, dari awal hidup sampai akhir kita menderita mulu, meninggal. Ketika masuk surga itu bisa lupa semua penderitaan yang ada di dunia. Saking nikmatnya itu surga. Sampai ditanya, masa sih ada di dunia waktu itu menderita? Dia nggak tahu. Nah, terbalik, jahanam itu saking gak enaknya, kita sampai lupa dulu di dunia itu dikasih nikmat. Makanya Zuhair bin Qayyim dia tahu, ketika itu dilakukan sampai 1000 kali anak masuk surga, nggak ada apa-apa juga. Jadi kita nggak usah meriang dengan apa-apa. Nanti kalau di surga itu seluruh penderitaan yang ada di dunia hilang, apalagi kita dikit-dikit penderitaannya. Ya. Nah ini kaum muhajirin disambut oleh kaum ansor. Antum tahu ketika dia datang, ditanya sama kaum ansor, antum yang nggak punya rumah siapa? Sini, ini rumah mana? Ente ambil satu. Yang kemarin ditinggal istri siapa? Ada punya istri 2. Ente ambil satu. Yang cakap boleh, yang gelap boleh. Iya, yang enggak. Pokoknya terserah dia pilih. Yang pilih. Ada talak, ada kasih. Ente nggak punya modal, anak kasih modal. Sampai dalam sejarah luar biasa, belum pernah dia melakukan ini. Makanya begitu hebatnya direkam dalam Al-Quran. Yang muji Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Begitu dermawannya mereka, cintanya kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan. Dalam hati mereka tidak ada keperluan sedikit pun. Mimma utu, dari apa yang mereka berikan tidak ada apa-apa. Bahkan bisa jadi bangkrut apa yang dikasih karena kehabisan semuanya. Tapi apa? Wa yusiruna, dia tetap punya harga diri ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka itu dalam keadaan menderita, tetap dikasih. Ini mau. Dan itu dalam sejarah direkam semua. Makanya ayat-ayat tentang as-sakha, kedermawanan, direkam. Kita pun demikian, andaikan kita tunasi orang tak pernah hitung-hitungan, kita akan dipanggil Allah, digabungkan bersama kaum orang-orang Ansar, ya, sahabat-sahabat Nabi. Ayat berikutnya disebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Anda pernah cerita juga kalau enggak, tapi enggak masalah kita cerita juga. Sesungguhnya katanya ini merekam omongan orang ini. Nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan kamu ini makanan liwajhillah, murni karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Lebih hebat lagi, kami ini tidak mengharapkan rasa ucapan terima kasih dari engkau, Pak. Habis gini dibalas sampai. Enggak. Wala syukur, ente ucapin terima kasih enggak perlu. Yang penting ente makan. Yang penting ente dapat apa yang Anda kasih. Ada mengatakan jazaan di sini bukan balasan. Anda bisa kasih ente atau ada cerita usah lagi. Aku belum ada susah sibling kemarin. Masih dia kan biasa-biasa aja, enggak nasi ada lagi. Hitung gitu, nah itu dibuka lagi. Tapi dia tak berharap. Ada kan orang ngasih berharap supaya dia baik lagi. Yang kita ada kasih baik dikit ya mana gini untuk. Tapi enggak. Nah, ada juga mengatakan jazaan di sini bukan pemberian orang yang kita kasih. Sekalipun dia berharap pahala dari Allah, dia enggak berharap. Yang penting apa? Dia memberikan orang ini makan.
Setelah itu, andaikan Allah setelah itu tidak memberikan pahala, dia nggak peduli, tetap akan memberikan. Hebatnya, la nuridu minkum bila tinggi bang, jazaan wala syukur. Makanya pernah dengar gak perkataannya Rabi'ah al-Adawiyah waktu dia bawa air sama obor. Kenapa kau bawa air sebelah kanan dan samping bawa obor? Aku ingin siram neraka agar manusia ini beribadah jangan sampai takut dengan api neraka. Yang satu lagi, ini level tinggi ya, itu jangan pusing ya. Besok jangan minum minuman bawa air obor, ketinggian ini. Ini cuma kutip aja. Aku ingin bakar neraka, jangan sampai orang itu beribadah hanya karena ingin balasan yang diberikan sama Allah berupa surga. Aku ingin manusia ini murni berbuat baik karena memang Allah perintahkan untuk berbuat baik. Selesai. Kenapa? Karena yang udah kita ini kecewa. Ana umpama suka ngutip hadis contoh. Ente kasih sedekah. Nanti sedekah itu ente akan bertambah ente punya rezeki yang banyak. Ente sering sholat duha, sholat sunnah. Nanti Allah akan perbanyak ente punya rezeki. Ente nungguin. Sholatnya karena mau dapat rezeki lagi. Nungguin. Suatu saat nggak sesuai, kecewa gitu. Mana nih? Habis ngutip hadis doang. Uang lagi gitu. Belum juga. Akhirnya kecewa. Sampai ada omongan, mungkin di antara teman-teman kita ngomong, si itu nggak sholat, duit banyak aja tuh. Atau ada heran nih. Padahal dia nggak ingin berkah aja tuh, berkah. Iya, jadi ada yang ngerti definisi berkah. Tapi di duitnya banyak aja, jadi berkah kan. Dia perasaannya artinya berkah itu duitnya banyak, sehat. Itu selalu diartikan berkah itu dulu. Dia lupa arti berkah itu dulu kita pernah bahas. Ziyadatul khair. Semakin bertambah kedekatan kita sama Allah, itu namanya keberkahan. Ya, itu dia. Nah, ini kita sering. Air krim. Nah ini digambarin. Para keluarga dari turun surat Ad-Dahr ini, innama nut'imukum biwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Syekh Musim Bil'ati mengatakan ini tatahaddas al-kurama ila ahli bait. Ini turun ketika kepada keluarga Nabi. Jadi waktu itu Hasan wal Husain sakit. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa setelah doa kata Nabi jangan lupa kalau Hasan wal Husain ini sembuh ente nazar paling tidak nazar yang mampu aja. Ahli bait bilang keluarga Nabi, oh ya udah paling kita puasa selama 3 hari betul-betul. Maka Nabi Irfan lakukan. Udah puasa itu. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan wal Husain sama pembantunya yang bernama Firqah. Puasa. Sayyidina Ali kerja sama Yahudi Khaybar, mintelin domba jadi bahan, dapat uang sama beberapa gandum, pulang untuk dibikin makanan. Yang oleh puasa. Dan 3 hari betul-betul. Akhirnya Sayyidah Fatimah bikin gandum segala macam, nanti mau buka selesai. Ketika udah mulai makan, dikit-dikit lagi mau maghrib, datang anak orang miskin. Assalamualaikum, ya anak miskin, belum makan. Oh, ada kebetulan nih bawa keluarga juga miskin keluarga. Oh, terus gimana? Anak butuh sekian makanan yang pas gitu. Kayak gue tahu. Jadi kayak ada temen gitu kan kadang-kadang ya. Tahu aja gitu ditransfer duit. Cuma lain kadang ngasih tahu ya. Baru ditransfer duit. Alhamdulillah. Dalam lagi habis transfer masuk, ada WA nih di atas PLN. Dia pinjam duit. Ada uang lecehan nggak?
buat bayar listrik. Ya Allah tahu aja malaikat. Malaikat rezeki ngasih tahu. Dapat duit tuh. Kita baru dapat duit. Masa bohong? Ada alhamdulillah. Boleh dong. Jadi baru kan? Ya. Gitu. Ada yang model-model ya teman atau saudara tahu aja. Mobil kita baru isi, baru keluar isi, bayar. Saya dari sel, saya telepon. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda bisa nggak pagi-pagi pinjam mobil? Oh, mau tahu aja. Mobil kita full kan kita mau paling nggak kalau kosong kan. Ya tinggal ini. Ya, ini kan ada yang basa-basinya. Gampang deh, ntar diisi gitu. Mau gimana udah full? Masa tak duit? Dan itu udah 5 kali kita ngalamin. Ngalamin 5 kali, 2 kali guys. Ya Allah. Ya pagi boleh ya. Kita mau maulid nih. Ya Fer. Ya Fer pukul. Tapi mau gimana lagi? Ya Fer, siap insyaallah. Tapi bensin aman kan? Aman. Aku orang miskin itu. Sekarang syukur dia. Meluapkan emosi. Karena levelannya masih belum baik. Ya. Nah ini makanan pas banget dikasih, ditanyain, Anda mau ngasih makanan ini? Kata saya Fatimah, Anda juga kasih. Hasan Wal Husain masih kecil, Anda juga kasih. Firdaus juga bilang kasih, dikasih semua makanan. Akhirnya mereka buka puasa pakai apa? Air putih, air bening, air putih susu, air bening, itu selesai puasa. Nah, perlu diketahui orang Arab itu ada sahur. Ngerti ya? Jadi orang Arab itu nggak ada istilah sahur. Jadi aneh lagi di asrama dulu nanya, agar sahur. Mereka nanya, sahur apaan? Wah, beda alam. Jadi ternyata mereka begadang itu ya ngopi, kagak makan kopi aja sampai nungguin subuh. Sholat, gak ada tuh sahur kayak acara kita tuh makan. Itu apa tuh? Pola-pola gitu. Kodoan, jabat takdim buat nanti maghrib. Sekarang enggak. Nah, Agus makan dikit kan Gus. Dia lagi tumpah. Buahnya, apa? Bisa kan enggak? Udah lewat tuh. Puasa lagi kan ambil bed. Puasa, itu di surat Al-Kahf tuh. Habis puasa, mau maghrib, datang lagi anak-anak yatim. Kami yatim, ini makanan kalau sudah lagi wangi-wangi itu, minta makan ini. Makanan pas lagi sesuai itu dikasih lagi. Dan itu 3 kali betul-betul. Yang berikutnya al-asir, asir apa? Tawanan. Tawanan ini berarti kan musuh kaum muslimin. Tawaran kaum muslim dikasih tetap. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa syukur. Yatiman, miskinan wa yatiman wa asira. Anak miskin, anak yatim dan orang-orang tawanan. Berikutnya ada pakai air putih lagi. Besoknya begitu lagi. Ini 3 kali datang, uang puasanya 3 kali. Pas Nabi datang ke situ melihat, padahal kadang hujan, karena 3 hari ini cuma minum doang, dan dia lagi puasa. Kenapa begini? Aku kasih semua. Kata Allah kasih kabar, turun langsung ayat. Ayatnya panjang, mulai dari ayat berikutnya nanti baca di surat Al-Insan itu. Khusus turun buat ayat kepada ahli. Allah puji. Oh innal abrara yashrabuna min ka'sin kana izzatuha kafur. Ada orang-orang baik nanti masuk surga diberikan kafura. Wa yut'imuna at-ta'ama, diberikan makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Yang mana dia sendiri suka sama makanan itu. Miskinan wa yatiman wa asira.
buat orang miskin, buat anak yatim, buat tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami memberi ini tidak ada niat apa-apa, murni karena Allah perintahin. Dipuji sama Allah. Jadi gambarnya apa? Nanti di ayat berikutnya ada. Dia memberikan sesuatu yang mana dia itu suka. Berat gitu. Ya, meriang dengan malin ginian. Makanya disebut sahi. Ya. Anda ruh as-sahi tanmu wa tashtad. Ya. Berkembang, maka sebagian disebut dengan abrar. Oh ini adalah abrar. Waduh, ini orang-orangnya gimana ini? Lagi belajar. Makanya dikasih ini. Bima kana akan dikruhun ibadullah. Termasuk ibadullah. Begitu juga di ayat berikutnya di surah Al-Baqarah 361, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah karena dari habbatin. Ini hiburannya, ini bonusnya. Jangan ngarap ya, tapi bonusnya. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Karena dari habbatin. Ketika kita berinfak di jalan Allah, nanti laksana habba, bibit sab'a sanabil akan bercabang 7. Fi kulli sumbulatin, dari 7 cabang itu mi'ata habba, lahir 100. Dari 1 itu 2, 3, 4, 7. Dari 1 ini, dari 1, 2, 3, 4, 7, 1 ini cabang 100. Yudha'u liman yasha', Allah akan lipat gandakan. Allahu wasi'un alim. Allah Maha luas pengetahuannya. Jadi kita kalau memberikan infak, Allah akan beri mereka berlipat-lipat. Kapan? Nanti Allah akan kasih di saat dia butuh. Kalau lagi nggak butuh, belum urgent, Allah nggak kasih. Pas lagi urgent pasti dikasih sama Allah apa yang pernah kita infakkan waktu itu. Ada Imam Zainul Abidin, Imam Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain. Jadi Imam Ali dijulukinya Zainul Abidin. Dia pernah bilang, innahu kullama ja'ahu sa'ilun. Imam Ali Zainul Abidin ini setiap datang pengemis, wa aqahu min malihi, ketika lagi ngasih harta, fa innahu yuqabbil yada sa'il, maka dia selalu mencium tangan orang yang minta. Falamma su'il an sababi dzalik, ditanya kenapa dia begitu. Sini. Qala, dia mengatakan li'annaha taqa fi yadillahi qabla yadil 'abd. Dia karena waktu lagi tangan itu ngasih bertepatan dengan tangan Allah juga lagi menerima. Jadi aku cium, seakan-akan dia mencium tangan Allah. Anda mau cerita mungkin agak ekstrim ya. Dulu ini cuma contoh doang, figur ya, bukan berarti anak, bukan berarti ada contohnya mentah-mentah kan. Dulu di Kristen itu ada namanya orang paling baik, mungkin yang zaman-zaman dulu pada tahu, namanya Mother Teresa, ya, orang Kristen. Mereka pernah bilang begini, dia bilang mereka begini, kenapa kok kamu sampai jual harta kekayaan, dijual rumah, dijual? Dia pergi ke Afrika, dia tolongin orang-orang kusta, diobatin sama dia sampai baik, dia suster. Apa kata dia? Kata dia, ini orang-orang miskin ini yang di Afrika, itu ini kata bahasanya kepada saya, itu wajah-wajah Tuhan yang lagi menyanyi bukan itu. Jadi sebenarnya itu Tuhan ada di mereka semua. Itu persis kata Nabi Musa bilang, kalau kita menolong orang-orang miskin, baik, itu seakan-akan kita lagi menolong Tuhan yang ada di situ. Allah berada di hati orang-orang yang pecah hati. Nah, ayat keempat disebut tadi, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar.
Orang-orang yang berinfak hartanya pada malam dan siang, baik sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu dapat ganjaran di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak usah takut dan enggak usah sedih. Artinya apa? Kata ulama, bi ayyi syakin kana fa innahu matlub wal mahbub. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik malam ataupun siang, mau siang mau malam terserah, sirran wa alaniyatan, mau terang-terangan dulu, ya, mau rahasia apa-apa, falahu ajruhum inda rabbihim, tetap Allah akan perhitungkan dia, akan diberi sama Allah. Gak usah takut, gak usah sedih, Allah akan kasih kepada kamu ganjaran yang luar biasa. Yang penting jangan sampai mempermalukan orang yang kita kasih. Mau siang mau malam terserah. Barangkali kita mau kasih contoh orang lain biar contohin, gak masalah. Jadi gak setiap disebut namanya itu orang sumbangan bukan berarti dia gak lillahi ta'ala. Tetap lillahi ta'ala. Barangkali dia lihat mau kasih contoh kepada yang lain. Umpama disebut Haikal nyumbang 200 saya nggak masalah, atau 5 juta, apa disebut. Kenapa? Kalau tujuannya supaya mancing orang lain supaya itu nggak masalah. Atau secara sembunyi-sembunyi, apa lebih bagus lagi. Tetapi tetap Allah akan memberikan ganjaran. Yang penting di hati kita nggak ada unsur mau menghina dia, atau ada sifat riya, mau nampak, itu hilang semua. Yurithul aman min adzabillah wa yuzilul hamma wal huzn min qalbi. Itu akan mewariskan sifat aman dari azab Allah dan menghilangkan sumpah dan sedih dari hati kita. Ya, jadi kalau kita sering nyumbang atau sering baik sahi kepada orang lain, orang Allah akan menghilangkan sumpah kita, kekhawatiran kita. Anak kita begini nih, aduh keluarga kita begini nih, sumpah ini. Nah, nanti Allah akan memberikan rasa aman, ditolong apa-apa yang kita khawatirkan. Lianna Allah Ta'ala qad dhamina rizqahum wa sa'adatuhum akthar wa akthar mimma bazaluhu fi hadhihi al-hayati dunya. Karena Allah telah menjamin rezekinya, kebahagiaannya lebih lagi mimma bazaluhu, dari apa-apa yang dia tumpahkan, dari Allah dia tumpahkan apa yang telah dia sumbangkan fi hadhihi al-hayati dunya. Ayat berikutnya, ini dua ayat tadi mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang belum termasuk menjadi orang baik. Birra, Al-Quran sering menyebut birra. Yang tadi itu innal abrara, orang yang baik. Kata Al-Quran, orang belum sampai tingkat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita itu berinfak dari apa yang kita suka, yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan kita tidak berinfak dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya dari sesuatu dan sungguhnya Allah Maha mengetahui. Subhanallah, Islam ini memberikan keseimbangan. Orang juga jangan sampai gampang-gampang minta. Islam larang. Jadi gampang-gampang orang minta itu malah yudil. Tetapi orang yang punya harta juga harus peka. Jangan sampai dia buru-buruan katanya untuk tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Malam yakun sakhiyan wa kariman fa innahu la yasil ila haqiqatil birri wal ihsan. Barang siapa yang tidak sampai sahih wa karim, maka dia belum sampai kepada tingkatan hakikatnya albir wal ihsan, orang yang berbuat ihsan. Makanya di Al-Quran disebutkan
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang disebut itu beriman kepada yang gaib, dia bukan cuma mendirikan salat, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari dia berinfak dari rezeki-rezekinya yang pernah dia dapat. Jadi yunfiqun digambarin sebagai di suratin mustamirrah dari fi'il mudhari'. Jadi menandakan bihais asbaha malakiyatan, malakan insaniyah, menjadi orang-orang yang kebiasaan. Mimma razaqnahum diartikan di sini al-amwal wan ni'am, hiya mawahibin ilahiyah. Apakah Allah berikan kepada mereka? Fala dalila 'alal bukhli, maka tidak ada alasan buat orang-orang yang al-bukhli. Ini infak itu bukan cuma harta, ilmu, tenaga. Bantuin aja orang mau keperluan itu, ada kita dijemput orang yang sudah berinfak. Ada dulu ingat di Syria itu, orang mau menyampaikan ilmu dibilangin infak. Nah, kita sih dong infak mana? Apa? Berupa ilmu. Ilmu juga merupakan infak. Jadi al-infak yashmul 'ala shadaqati wajibah wal mustahabbah. Ya, kadang mencakup dari semuanya sedekah yang wajib dan yang mustahabbah. Wala taj'al yadaka maghlulatan, jangan sampai tanganmu itu terbelenggu ila 'unuqika, ke leher kamu. Wala tabsutha kulla bastin fataq'udu maluman mahsura, jangan sampai tangan kita terbelenggu, nggak ngapa-ngapain atau diam aja, nggak pernah berinfak. Dan sekalipun berinfak, jangan sampai melampaui batas, karena maluman mahsura, maul, akhirnya nanti malah terhina dan malah tercela. Kasih infak, jangan sampai juga merugikan kita keluarga sampai kelaparan, harus adil, keluarga juga dijamin juga kemaslahatannya, baru kita infak. Atau kalau keluarga jangan disebut infak atau sedekah atau zakat, ya saudara dibantu kewajibannya. Anda mau zakat nih, mau infak, tapi sama saudara Anda boleh nggak? Jangan. Saudara itu harus dibantu, kewajiban kita buat bantu semuanya. Dan juga menjaga semuanya agar kita proporsional dalam mengeluarkan infak. Pernah diriwayat, katanya Imam Ja'far As-Shadiq pernah genggam kanan gini, qaddatun minal turab minal ard wa amsaka 'alaiha bisyiddah, kencang. Wa qala hadha huwal bukhl, ini pelit namanya ini. Kemudian ambil lagi kanan, dia buka tangannya semuanya, dia bilang wa hadha huwal israf. Nah, ini namanya boros. Dan yang ketiga diambil wa qalbaka fihi, dia balik tangannya, kemudian harus sama, yang satu lagi dibuang dikit-dikit gitu, hampir separuhnya, dan dibuang ini sedikit. Dia bilang, nah ini namanya as-sahi. Ya, jangan sampai keluar semuanya, jangan sampai tidak. Tapi ingat, buat keluarga juga ada, buat diri juga ada, buat ini. Artinya ada kosnya masing-masing. Ya, nah ini bab kita sudah di semua, insyaallah bulan depan atau bulan berikutnya lagi, insyaallah kita masuk ke bab tentang at-tawadhu. Nanti tawadhu kita buka juga, bagaimana tawadhu maksudnya. Tawadhu itu apa artinya? Dia minder, nah itu bukan tawadhu. Tawadhu apa artinya? Bisa terus ngaku nggak bisa, apa itu? Nah nanti kita akan bahas tentang tawadhu. Nabi itu tawadhu nggak ya? Nabi tawadhu. Nabi ketika mengatakan anak Nabiullah bagi Muhammad bin Abdul Muttalib, berarti dia, aku ini Nabi nggak pernah bohong, aku dan ya, itu bukan berarti lagi sombong. Artinya Nabi bukan berarti tidak tawadhu. Nah itu nanti ada lagi perkataan ini, kita masuk ke bab tawadhu. Dan hampir semua, ketika umpama orang membacakan Al-Quran di depan orang dengan suara lahan,
mendemonstrasikan sholat itu bukan merupakan satu ini nggak tawadu sombong, bukan itu yang dinamakan tawadu dan tidak jana. Insya Allah kita bulan depan masuk tentang bab tawadu dan penting kita belajar tentang bab definisi tentang akhlak ini agar kita memperlakukan orang, jangan sampai kita juga menilai bahwa orang ini jadi sungguhan sama orang. Enggak. Juga jangan sampai kita ragu untuk berbuat baik karena kita belum masih tahu apa definisi daripada yang kita ketahui tentang bab tawadu. Nah, mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita sampai Isya. Ada nama wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.